udara saat ini datang dari Primors yang membuat Vampire kembali sangat untung besar. Mereka bisa turun dengan cepat menuju ke kampung halamannya. Veripierre bisa diisi oleh Sam9 dan menuju ke area Lipovka. Alterigo juga mudah untuk mengisi tempat tersebut. RRQ mengambil Milta. Kalau kita membahas RRQ dari tadi sudah banyak pembahasan-pembahasan yang terjadi. Nerpeko yang memang tidak terlalu bersinar season kali ini. Datanya di bawah dari pemain-pemain baru seperti Lapar. Namun menurut saya satu kesalahan RRQ season ini adalah mereka nggak punya cadangan. Cuma itu kesalahannya. Andaikan mereka punya pemain kelima, RRQ harusnya tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan yang kayaknya kalau ada pemain kelima bisa cepet deh itu softnya. Iya, tapi sebenarnya ngebahas pemain kelima ya, ini adalah topik yang unik. Yeah. Ada yang bilang player kelima ini bukti bahwa dari coach tidak sepenuhnya percaya pada empat player utama mereka. Masuk akal. Tapi satu sisi juga counternya gitu adalah pemain kelima ini membuat empat pemain inti ini punya insecurity atau ya balik lagi ke kegalauan lah. Yang kalau mereka tidak perform akan digantikan. Ya. Itu penting juga karena harus dalam semua tim, semua olahraga apapun itu, lu harus punya internal competition. Itu kewajiban untuk semua tim, internal competition. Kalau lu harus memang melakukan hal yang kompetisi yang terbaik di antara tim di dalam suatu ya unit gitu kan. Itu kalau menurut gue ya, itu balik lagi ke mindset. Mindset, betul, mindset. Bagaimana Lu menanggapinya gimana gitu kan. Yes, bagaimana mau satu pemain, mau 4 pemain. Dan yang bisa ngubah mindset tersebut siapa? Performance coach. Of course, tugasnya apa lagi? Performance nama judulnya kan? Ya, entah itu mungkin Basic pasti punya psikologi sertifikat lah, at least. tergantung performance coachnya yang arah kemana. Ya. Karena kan bisa bilang performance itu kan satu kata yang sebenarnya luas banget. Performance, physical performance, iya. Mereka secara fisik siap untuk ya bermain secara sempurna gitu atau secara maksimal. Secara psikis mereka juga ready, mental ready, mereka tidak adrenalin rush yang terlalu parah, mereka juga lebih tenang saat bermain, tidak anxiety, tidak ketakutan pas main gitu kan, gak geter. Itu semua baik lagi, performance coach itu sebenarnya sebuah kata yang sangat luas. Yes, tapi lagi ngomongin performance RRQ, keculik satu pemainnya. Tiba-tiba RRQ cepet banget rotasi, dia langsung nyebrang ke arah Pulau SMB karena mungkin faktor zona yang sangat ekstrim membuat mereka ingin menjadi tim pertama yang menduduki area kekuasaan di Pulau SMB. Tapi siapa yang sangka tim Secret juga sudah siap sedia berjaga menjadi pembegal di bagian jembatan. Karena memang yang menjadi penguasa di bagian Novo kan udah pasti tim Secret dong. Ya, Secret sejauh ini selalu berada di Novo Repnoye dan mereka memprediksi kemana tim-tim ini akan datang. Salah satu jalur masuk yang paling umum adalah jembatan. Dan dua jembatan saat ini sudah dikuasai oleh dua tim yang berbeda. Tim Secret menguasai area kanan, lalu Team Entertainment menguasai area sebelah kiri yang sedang kita lihat. Exozip terus membuka skopnya untuk bersiap, jaga-jaga kalau ada tim yang nantinya menuju ke area jembatan ini. Yang nantinya akan lewat jembatan kiri, salah satu yang sudah pasti adalah tim Vampire. Karena kita tahu bersama Vampire tadi kan sudah terspot dengan begitu jelas ada di Primors. Logikanya mereka akan lewat jembatan kiri atau justru akan lewatin area laut menggunakan kapal dari Veripierre muter menuju ke SCB. Dan inilah proses di saat Lapar harus tumbangkan satu pemain dengan elim paling tinggi di RRQ sudah hilang. Ini yang gue sebut tadi, data yang tidak menggambarkan skill seseorang. Lapar, datanya sangat bagus gitu kan. Tapi what happened? Tiba-tiba dia keculik ketika lagi rotasi. Apakah dia tanda kutip ya cupu? Ya nggak juga, bad luck gitu kan. Bad timing, bad luck. Apakah dia bisa ngelawan? Nggak juga gitu. Ya semua firepower yang dia punya nggak bisa keluar karena ya dia kenoknya lagi rotasi. Ya itu memang gambling banget sih. Tadi kayak high risk high return banget siapa yang dilakukan sama RRQ. Dan gue nggak pernah ngeliat mereka ngambil seperti itu. Biasanya at least nunggu dikit. Kayak ada beberapa jeda, at least nungguin lawannya tuh geser dikit gitu loh. Gue ngerti sih, dia mau mengambil timing di mana tim Secret belum keluar dari Novo. Dia langsung masuk ke dalam dan dia looting-looting mungkin di pinggir-pinggirnya SMB atau rumah-rumah sekitarnya. Tapi yang dia tidak menyangka adalah tim Secret ketika zonanya ngepop, dia juga mikir pasti ada yang lewat. Gue yakin bakal ada yang lewat, 1 orang 2 orang pasti ada yang lewat. Dan itu counter logiknya dia gitu. Dan satu hal yang tadi disebutkan oleh Cijel nggak pernah ngeliat RRQ melakukan hal kayak gini. Karena ini bukan RRQ, ini Genfos. Bigetron yang pernah kayak gini. Iya bener juga. Iya, ini bukan RRQ, ini Genfos. Saat Bigetron ada Genfos turun di Milta, mereka cepet ke area bawah dengan cepat. Ya ini gameplay Genfos, bukan gameplay RRQ. Kenapa RRQ gak pernah kayak gini? Karena bukan RRQ, jatuh Genfos. Itu momennya 200 IQ lawan 300 IQ. Iya, mastermindnya di situ ya pasti orangnya ikutan juga. Tapi anyway, Okta kalah close combat, bahkan Rocky kalah close combat, itu dia.
Sosok nyata Red Bull, dia mendapatkan 2 pemain secara sekaligus. Alter Ego Ares dalam bahaya. Sebuah tembakan dilakukan oleh Hans For You, mendapatkan satu pemain yang tadi sangat menyudutkan sekali. Red Bull yang kembali tumbangkan, Rosemary ada di area belakang. Dengan kali 4, Scar-L dia siapkan, jaga-jaga. Jika saja ada yang kembali menghantui para pemain-pemain dari Alter Ego. Chopper, headshot menuju ke arahnya, ada satu penyelamat. Didatangkan menuju ke area ini, tembakan bisa dilakukan. Hans For You harus cepat untuk bisa merespon apa yang sedang dilakukan oleh Secret di ujung sana. Granat disiapkan oleh Secret, sudah dilemparkan menuju ke area smoke. Dianggap ada pemain di area dalam smoke, namun ternyata tidak. Revive terjadi di sisi lain. Untung tadi ada Rosemary di belakang untuk bisa mengcover dari bagian high ground. Tapi sejauh ini juga dari OJTH mengalami kesulitan pastinya karena satu pemain yang knockdown belum bisa diselamatkan menjadi sandra dari Alter Ego Ares, bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination point, diusir mundur ya oleh Hans For You dan juga Rosemary. Ya tadi walaupun Okta sama Rocky terculik, tapi sigap sekali backup dari kawan-kawannya. Inilah yang dibutuhkan untuk dari tim Indonesia, nggak cuma Alter Ego Ares ya, tim Indonesia lainnya juga backup demi backup tuh gimana gitu loh untuk merespon apa yang sudah terjadi terhadap temannya. Dan ini cukup langka terjadi di Liga untuk Alter Ego, karena di Liga kemarin sempat kita lihat Alter Ego saat sudah ada knockdown hampir bisa langsung menjadi knock end tanpa adanya permainan yang cukup merapat mereka lakukan. Untungnya memang kembali sudah disebutkan oleh Cijel tadi, evaluasi demi evaluasi dilakukan oleh masing-masing tim dan lootingan-lootingan segar didapatkan oleh Rosemary. Salah satunya adalah M4 yang sedang dia ambil saat ini. Bahkan sudah ada senjata kesayangannya yaitu sebuah AKM, tapi diganti S12 kah? Iya, gue pernah ngebahas sih soal masalah kena-kenok ya. Gue bilang seni kena-kenok. Bahwa ketika kita main PUBG Mobile, apalagi kompetitif, kenok itu kadang nggak bisa dihindari. Tapi kapan kita bisa kenok, itu yang bisa kita atur. Posisi dan waktunya. Ya. Agar kita trading, tapi worth it kena-kenoknya. Nah itu yang dicari, Wow. tapi kalau ini worth it gak nih? Satar knock. Karena gue nggak tahu bisa diselamatkan atau tidak dari teman-temannya. Tapi Rezis nih bisa membalikan keadaan pemain-pemain dari Kagendra yang dibuat bertekuk lutut. Satu saja sih memang, 1 untuk 1. Tapi bedanya adalah kalau Kagendra bisa di-eliminate, kalau BTR masih bisa diselamatkan. Udah dijawab, worth it nggak? Worth it. Dapat trading. Ya udah gitu. Karena baik lagi ketika kita kena kenok, kita belum selesai berarti mainnya kan. Masih punya chance untuk dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Untuk kena kenok, kalau kita bisa timing yang tepat, posisi yang tepat, malah kadang bisa ngebait musuh, kadang bisa trading yang sangat worth it kita dapetin. Ya baik lagi, kenok kalau kita bisa diselamatin, it's okay. Ya itu yang terjadi di Alter Ego, mereka mendapatkan 2 elimination. Ini terjadi di Bigetron saat ini, mereka mendapatkan 1 elimination dan mereka mengetahui di mana posisi pasti dari Kagendra. Sudah dipetakan dengan jelas, keduanya sudah saling menatap walaupun agak khawatir saya dengan posisi Bigetron sekarang karena posisinya adalah posisi yang cukup sering diambil oleh para pemain-pemain di PUBG Mobile saat zona menuju ke selatan dan pastinya sudah diprediksi ada orang di tempat tersebut. Ya, apalagi kalau kita lihat ada beberapa tim ini yang late rotation juga ya. Salah satunya juga masih dengan Alter Ego Ares dan juga Osja Thailand. Dimana cukup ngotot kalau kita lihat Alter Ego Ares, dia tidak mau rotasi langsung. Malah seorang Rosemary menjadi pilot. Cita-citaku menjadi pilot agar ku bisa Masuk rotasi aja. Terbangin glider. Oh, ya. Glider digunakan oleh Rosemary dan ini adalah satu kendaraan yang sebenarnya dibilang nggak proper ya untuk rotasi, tapi ya mau gimana lagi, mereka berada di blue zone dan cukup jauh ada di area Milta Power. Yes, tapi nggak apa-apa. Soalnya sudah diciptakan oleh Wright bersaudara. Betul sekali. Pencipta Di tahun pesawat. Lupa tahun berapa. 1800 akhir apa 1900 awal gue lupa. Ya. Gua tahu itu dari Tom and Jerry. Wah. Ada waktu itu episodenya, tapi kita melihat terlebih dahulu sebuah granat disiapkan oleh Ponbit melemparkannya menuju ke area rumah jamur, meledak di sana. Belum ada satu ledakan yang bisa melukai para pemain-pemain dari Arena. Ponbit melakukannya kembali menuju ke sisi yang berbeda, namun kembali lagi hasilnya pun sama, justru Ponbit yang diberikan ledakan. Tergores sedikit, luka di tubuh dari Ponbit. Kembali ada ledakan selanjutnya, membuat ping HP-nya. Ponbit harus mundur terlebih dahulu. Ada sebuah follow up yang dilakukan. Healing bisakah dilakukan oleh Ponbit? Sedang mencoba untuk mengambil nafas, namun apa daya, Tiger X menangkap Ponbit. Sulit pastinya, karena 2 pemain dari Boom masih agak jauh untuk bisa menyelamatkan seorang Ponbit. Walaupun Zero mendapatkan angle menuju ke bagian depan, mampukah Ponbit crawling menuju ke arah kawan-kawan di bagian belakangnya? Karena Arena masih terus memberikan gempuran, masih terus memberikan ancaman, sama-sama knockdown. Jadi kita harapkan Ponbit bisa ngerangkak menuju ke arah teman-temannya sembari melihat Tiger. Oh, nggak kena granatnya. Terlalu mateng. Iya, untung nggak kena. Tapi granat berikutnya apakah kena atau tidak, kita lihat dari Tiger. Setelah melempar granat, dia juga follow up. Tiger X nampaknya tidak sabar, langsung datang
Dan ini menjadi kesempatan, bisa saja justru dia yang akan menjadi korban. Namun apa daya, sudah masuk ke area dalam dari rumah yang sedang didiami oleh Boom Esport. Berada di lantai kedua, granat bisa disiapkan dan ini akan berbahaya. Yami meresponnya dengan begitu baik. Mendengar ada suara granat, lihat langsung datang. Yami menjadi penyelamat kali ini untuk Boom Esport. Nice banget Yami dengan UMP Gaming badinya. Kali ini dia tidak memilih DBS menjadi main weaponnya. Healing terus dilakukan. Selamat Boom Esports dengan 2 pemain. Arena pun menyisakan 1 yang terakhir, yaitu Joker. Tapi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Joker. Mau ditarik kakinya. Dia nggak langsung rotasi, men. Dia turun, dia pegang senjata. Kena enggak, zero, pahit, zero. Begitu low, zero, blue zone. Sudah mulai memaksakan keadaan, Zero tidak punya ruang gerak sama sekali. Tapi backup dari Boom belum terpantau sejauh ini. Zero pun terkena headshot kembali Joker. Tidak ada waktu untuk healing, sama-sama low antara Zero dan juga Joker. Ada sedikit atraksi yang dilakukan oleh Zero memegang sebuah shotgun. Dan Yami lagi-lah yang menyelamatkan Boom Esports. 4 eliminations untuk Yami seorang diri. Tapi dia nggak ada healing. Ini bahaya banget. Dia cuma punya bandage dan kalau dari pemain terakhir nggak punya healing, ini bakal jadi PR besar bagi tim Boom. Ini akan bahaya sekali. Bisakah Zero mendapatkan lootingan-lootingan segar, healing problem yang dia butuhkan saat ini. Namun, individual brilliance yang dimiliki oleh Boom Esport bernama Yami yang mampu mengangkat performa dari Boom dan mampu memperpanjang nafas Boom di match kali ini. Bahkan elimination didapatkan dengan begitu luar biasa. 4 elimination. Ini alasan kenapa Boom sempat menjadi juara PMSL 2 kali karena mereka memiliki individual brilliance bernama Yami. Dan masalahnya kekhawatiran untuk Boom masih berlanjut. Sebenarnya di belakang dari Boom masih ada 2 tim lagi, tapi kamera sudah bergeser menuju ke arah bagian kantor dari RRQ. 1 granat dari Nerpeko dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Siap-siap mereka menyambut kedatangan dari Bigetron. Federalis pun sama halnya. Sudah menyiapkan sebuah taktik ancaman. 2 pemain dari RRQ sedikit terkunci. Pastinya sulit 2 melawan 4 saat ini. Nerpeko dan juga Hazel yang bertahan di sana. King Peko melemparkan granat. Belum ada hasil didapatkan oleh dirinya. Kembali disiapkan. Akan coba dipantulkan nampaknya granat tersebut. Matang granatnya. Lemparkan sedikit. Terpantul. Namun kembali belum ada 1 luka yang didapatkan oleh pemain-pemain Bigetron. Nerpeko terpantau memiliki M249 Rainbow yang memiliki senjata begitu banyak. Dan itu adalah 1 senjata yang sangat mungkin untuk melakukan clutch kepada pemain-pemain yang masuk bersama-sama. Sebuah peluang kembali didapatkan oleh Nerpeko dengan melemparkan granat. Reizi memikirkan langkah selanjutnya naik menuju ke area atas. Dan memang kalau kita lihat posisi dari RRQ ruang geraknya sangat-sangat dikit sekali. Mereka yang harus menunggu kedatangan dan siapa yang sangka Team Secret join the fight dari bagian kejauhan. Membuat push dari Bigetron sedikit terdelay. Karena dari Snape pun perlu melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Akankah 1 granat dari Nerpeko bisa connect kali ini? 3, 2, 1 siap dilempar. Kameranya geser dulu. Karena di bagian luar juga masih ada Strangers dan Boom Esports yang bertegur sapa. Lagi-lagi ada 2 tim yang tertahan rotasinya karena memang saling menunggu satu sama lain. Strangers terlambat mereka untuk melakukan rotasi beriringan dengan jalannya Blue Zone. Namun kita berpindah kembali menuju tempat yang berbeda saat ini. Reizi harus dikembangkan. Justru yang mendapatkannya adalah Terang X dari area yang cukup jauh. Team Secret mengganggu sekali dan Hazel pulang menuju ke lobby bersama dengan pemain-pemain RRQ yang lainnya. 0 points untuk RRQ. 2 game yang sangat buruk kita bisa bilang untuk RRQ setelah melihat mereka progres sangat baik di Super Weekend. Match terakhir dapat chicken juga. Tapi untuk di final kayak kita harus menurunkan ekspektasi kita sedikit untuk RRQ. Sembari melihat ke arah Alter Ego Ares yang dimana saat ini mereka sedang berusaha untuk ngezoning out pemain-pemain dari Team Secret. Sedari tadi Team Secret lah yang terus mengganggu ya pemain-pemain dari Bigetron juga karena memang posisi dari Team Secret ada di bagian high ground dan Boom juga sudah harus tereliminasi karena memang mereka susah untuk masuk. Ada Strangers, ada Sidal juga yang ngejagain pemain-pemain mereka. Tapi tadi Voin, tadi gue sempat melihat ada 3 tim yang ketahan. Voin, Flash, sama Boom. Berarti Voin sengaja dia ya, late rotation biarin Boom masuk duluan, barulah mereka nyusul. Nah selamat gak nih? Nah ini susah nih, karena mereka melewati begitu banyak tim yang udah ready dan emang siap untuk menunggu tim-tim yang masuk telat. Ya, sebuah hal yang nampaknya cukup menyulitkan untuk beberapa tim-tim lain. Namun nampaknya overlap berhasil dilakukan oleh Voin menuju ke dalam zona duluan dan selamat 2 pemainnya. Ini adalah sebuah magis yang dimiliki oleh Voin, tapi apa daya ternyata sampai mereka di zona tidak selamat 1 pemainnya. Harus tumbang Potato menjadi korban karena sudah ditunggu oleh Vampire.
lagi-lagi poin. Gagal mereka untuk bisa survive sampai ke late game. 2 match gue ngeliat poin untuk masuk ke dalam zona terlalu maksa kalau kata Iya. gue teh. Betul, kali ini dia kan mengambil keputusan untuk melakukan super late rotation. Iya. Tapi ternyata semua sisi jembatan, karena gini, dia arah pesawatnya kan tadi paling terakhir turunnya. Iya. Terus dia ke Salber, zonanya mental lawan arah. Berarti benar-benar semua faktor rotasi udah ngelawan ke arah dia. Dia memutuskan untuk mengambil late game, berarti dia udah tahu bahwa dia akan menghadapi 15 tim lain yang harusnya lebih cepat dibanding dia nyampe ke arah zona. Ya ini tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Zeta di interviewnya bersama dengan Lil Anang, karena Zeta sempat ngomong bahwa di Grand Final ini persiapan yang dia lakukan adalah dia nggak akan melulu terus berusaha ke tengah, tapi akan coba untuk main sedikit di area luar, itu yang disebutkan. Tapi justru malah kembali ke game plan awal, yaitu nyari tengah lagi yang dilakukan tadi. Sebenarnya mereka udah coba main pinggir, Tapi cuman gak bisa. ya, Nah karena gak bisa, mereka tuh kayak, gue cari nyamannya gue deh main ke tengah. Cuma sisa 2 orang, 3 sisa 1 orang, ya, masuk ke dalam maksa. nggak bisa. Ya lu kecicil satu persatu gitu loh, buat apa? Dan yang kita tahu dan kita pelajarin kan dari group stage, selalu lu masuk zona kedua, zona ketiga, itu udah padat di dalam. Apalagi zona kayak tadi SMB. Ya, polanya Semuanya seperti kan itu gitu kan. langsung ke bawah kan tadi. Baik lagi gitu, emang susah banget sih. Apalagi tadi dia faktornya udah 2 faktor yang lawan dia. Pesawatnya udah jauh, zonanya jauh lawan arah. Itu yang akhirnya membuat dari Voin plannya bener-bener ya, Ambiar. oh ya ibaratnya ya udah kira-kira aja lah ada tim atau enggak. Dan ternyata banyak banget tim yang stuck juga di bagian jembatan. Yang akhirnya membuat mereka mungkin ya tadi hilang 1 di jembatan, lagi OTW hilang lagi. Lalu pas nyampe juga tadi si Z, Potato atau Vexi yang ketangkap duluan tuh sebelum Potato. akhirnya Potato ketangkap, Hmm. Vexi nyampe juga ditungguin sama Sam9. Ya emang udah nggak ada tempat lagi. Ya, Nah apa boleh buat, itu udah gambling besar sih dia ke tengah Sulit. gitu. Sulit untuk Voin bisa mendapatkan satu celah di area kerumunan. Sangat banyak tim yang sudah mendiami area SMB kali ini. Bahkan SMB yang diambil bukanlah area SMB utama di letter U, namun yang diambil adalah area Goa di sebelah kanan dari SMB yang kembali semakin menyulitkan. Karena area Goa ini kita tahu tempatnya cukup terbuka, pohon-pohonnya minim yang ada di sana. Batu memang lumayan banyak, tapi tidak bisa menolong untuk mereka berdiam diri terlalu lama karena angle yang harus mereka tutup cukup banyak, bahkan sampai 360 derajat mengitari area batu tersebut. Seperti yang tadi dialami oleh satu pemain dari Osja kalau nggak salah yang last man standing atau Ya. Tem tadi. Pronix sendirian itu dari Ya. sisi sampingnya bisa banget nembak itu kalau ada orang. Iya. Jadi Goa itu memang hanya untuk tempat persembunyian bagi fans yang timnya kalah terus ya? Ah bener, Iya. bener sekali. Iya. Siapa Kalau- contohnya? Liverpool. Oh, gagal soalnya. Iya, ya kita mah nggak pernah kalah di Eropa mas, santai-santai aja. Ya. Penalti. Nggak apa-apa. Ya ini, nah ini maksud gua. Tem. Ah. Oke dari depan nggak bisa tembak, cuma kalau ada orang di belakang kan ini selesai sebenarnya. Iya, dia cuman berharap kayak gue jadi kamuflase aja kali ya. Saya adalah pohon, pohon adalah saya. Cuma gue bingung deh mana teman-temannya ya. Belakang tuh di pinggir-pinggir zona. belakang ya? Semua di pinggir zona. Wah ini kocak sih. Seru sih ngeliatin tim. Tapi dia nggak sadar loh, Yohai nggak dia sadar nggak loh. sadar karena kan tadi kayak ngelangkah-ngelangkah, merangkak, sempat disadarin dikit tapi bingung nyari di mana nih orang ya. Tapi sebenarnya satu sisi kayak gitu juga, mereka punya cover yang bagus dari pinggir area zona. Jadi si Sam9 kalau sampai keluar nongol dari atas lubangnya, mereka bisa rata ditembakin sama Tem. Tapi baik lagi itu kalau gitu ya, teoretikal semua lah. Ya dan kalau kita saksikan saat ini yang nampaknya sedang terjadi adalah fight antara Stranger berhadapan dengan pemain-pemain Selcom Digi Lion. Ada hitmark yang didapatkan oleh Lobby X dan kembali diteruskan menuju ke sisi tersebut. Tembakan lagi-lagi terjadi. Earthzy nampaknya menyelesaikan fight tersebut. KNS juga mendapatkan elimination dan Selcom Digi Lion semakin kesulitan. Mereka kehilangan performa di minggu pertama. Seru banget sih. Ini tim yang kelihatan kuat di liga. Goyang. Final dipretelin di 2 match. Tapi nggak tahu nanti kan. Sebentar ketahuan akhirnya. Satu pemain dari tim entertainment yang tadi kita kira gak akan ketahuan posisinya. Sudah termakan, selesai, dan kita bergeser menuju ke arah Kagendra. Gimana caranya Kagendra bisa masuk ke dalam zona? Mereka dari arah jam 12 akan bertemu dan berhadapan dengan Strangers. Acul, satu Nietzsche connect dengan satu pemain dari Strangers. Akan ada follow up kembali membuat pemain dari Strangers agak sedikit sulit untuk bisa bergerak. Namun Acul bakal langsung dengan gagah berani maju ke arah bagian depan beriring-iringan dengan kawan-kawannya. Tapi kayaknya mereka nggak mau greedy. Mereka disengage, gencatan senjata, dan lebih memilih untuk masuk dari jalur yang lain. Ya, 2 elimination didapatkan cukup untuk Kagendra dan sejauh ini pemain-pemain Strangers kembali menghadapi kesulitan selanjutnya karena nampaknya Bigetron menjadi penantang yang sedang
hadapi para punggawa dari Strangers. Bahkan tidak hanya Bigetron, Flash juga ikut daftar walaupun cukup terlambat untuk bisa mencicil SP bar yang dimiliki oleh pemain-pemain Strangers. Tempat yang diambil oleh Strangers nampaknya sangat mencolok sekali, membuat semua mata menuju ke mereka. Ya apalagi banyak banget tembakan-tembakan, ada asap juga di sana, ada asap, ada manusia seperti yang kita tahu. Flash, Yongti, tertembak kembali dia. Akan berusaha untuk bergerak masuk, masih digocek kembali. Yongti akan regroup harusnya dengan kawannya, yaitu Tops, karena memang hanya tersisa 2 orang saja. Tapi what happened? Alter Ego Ares. Alter Ego Ares berhadapan dengan Team Secret, akan berusaha untuk masuk dari arah jam 5. Dan begitu cepat, kita pun tidak sempat disuguhkan fight-nya seperti apa. Tapi yang kita ketahui adalah Alter Ego Ares sudah pulang. Walaupun mereka lolos ke Grand Final, namun kembali performa mereka belum membaik. Karena sejauh ini yang kita lihat seperti tertati-tati Alter Ego. Beberapa momen mereka seperti kuat, namun di momen yang lainnya rapuh defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Sehingga mudah saja untuk kembali pulang ke lobby dengan keculik pemain-pemain yang ada di tim tersebut. Kita berpindah menuju ke area terang. Pemain dari tim Secret yang prediksi di manakah satu pemain terakhir yang dimiliki oleh Osja, dan ternyata langsung dilemparkan granat oleh Break. Selesai pulang ke lobby. 7 eliminations untuk Team Secret dengan mereka merapih-rapihkan lawan-lawan yang ada di bagian luar. Alter Ego dipulangkan, Osja TH dipulangkan. Bersih sudah entry dari Team Secret, tapi melihat bagaimana dari Bigetron dan Kagendra sudah mulai bertegur sapa. Di bagian elimination phase kita sudah mulai melihat adanya beberapa pertumpahan darah yang terjadi. 3 tim secara bersamaan harus bertegur sapa dan Dichan win the fight. Dan Kagendra masih bisa selamat dan Strangers out from the game. Kepak sayap Kagendra, Kagendra terbang, sudah berada di peringkat nomor 9 saat ini. Bigetron, satu pemainnya Federalis tertumbang. Ada 2 lagi yang akan datang. Kagendra berhasilkan mereka untuk menghentikan langkah dari Bigetron, atau justru lah Kagendra yang saat ini sedang coba dipatahkan sayap-sayapnya. Kehilangan 1 pemain, menyisakan 1 yang terakhir, ada di ujung, sedang dikejar, kepleset sedikit, terus berlari untuk bisa menghindari tembakan dari Bigetron. Chan last man standing. Harus berlari, harus kabur, tapi lagi kabur dari BTR bertemu dengan Xavier. Selesai sudah untuk Kagendra. Dan Bigetron masih bertahan menjadi satu-satunya tim Indonesia yang masih survive. Tapi PR mereka adalah gimana caranya mereka harus nge-revive dan mereka harus nge-counter pemain-pemain dari Xavier. Lihat double nade, siap dimasak, siap dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Dan red zone buatan pun terjadi. Bertubi-tubi. Gerakan dari Xavier membuat Bigetron out from the game. Semakin jauh jarak poin yang harus dikejar karena Xavier, selain mereka mendapatkan headstart poin tertinggi, match pertama mereka dapat WWCD, match kedua mereka late game lagi, dan kalau match kedua ini mereka WWCD lagi, sulit nampaknya para tim-tim lain untuk mengejar posisi Xavier. Tembakan terjadi lagi, Swaps berupaya untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya di bawah sana. Granat disiapkan, namun ada di area belakang. Kembali shotgun digunakan oleh Swaps. Smoke berada di bawah. 1 granat bisa menjadi bahaya untuk pemain-pemain dari Vampire. Namun itu bukan granat, itu adalah sebuah molotov. Molotov yang dilontarkan membuat Vampire pun sedikit sempit ruang geraknya. Dan tim Secret juga mengalami bahaya karena Sam9 pun ikut-ikutan dari bagian kejauhan. Dan apa kali ini dari tim Secret masih terus berusaha, seorang Frankie yang sudah diketahui keberadaannya. Vampire selamat dari lubang kematian. Dan Vampire akan memiliki ruang gerak kembali. Frankie tidak memiliki granat. Andaikan tadi yang dilempar adalah granat, sudah pasti itu mantul dan bisa menyelesaikan 3 pemain bersamaan. Sayangnya itu molotov tadi. Atau bahkan timingnya, granatnya yang meledak di tengah-tengah udara. Ya. Bisa kelar semua tadi itu. Kembang Tapi api sayangnya ya, kembang api gitu kan. Tapi ya balik lagi, molotov yang dilontarkan ternyata juga agak kejauhan dikit. Akhirnya nggak nge-pressure ke arah Vampire. Tapi ngerinya di action juga Vampire. 2 game mereka mainkan, dua-duanya masuk dalam jajaran top 4 lagi. Gelo sih. Nih speedometernya tuh tahan terus nih 80 km per jam atau 100 km per jam. 80 dong. 80 dulu batas kecepatan. Batas aman ya. Iya. Jadi nggak ngegas-ngegas banget, nanti takutnya habis bensin. Oh. Kalau terlalu pelan nanti panas di akhir. Iya, jadi pas nih mereka ya. Pas nih 80 km per jam. Ini yang berbahaya sekali. Bali, tembakan dilakukan oleh Lamborghini tumbang. Mika men-challenge main Xavier dengan begitu keras. Namun tidak hanya Xavier, Vampire juga di-challenge oleh tim yang sama, yaitu Sam9. Sam9 sedang menantang 2 raksasa di Grand Final ini. Sam9, Trexy. Jadi mana ini adalah satu kepala dari Sam9. 2 granat juga sudah mulai dilomparkan. Mereka tahu sih posisi Vampire tuh ada di mana. Mereka memprediksi ada satu yang nyempil di bagian bawah. Tapi granat-granat tersebut belum memberikan efek samping apapun. Dan Vampire tidak punya utilities. Mereka hanya bergantung dengan 1 smoke saja. Dan kita tidak tahu siapa yang punya 1 smoke tersebut. Apalagi kalau kita bilang
posisi dari Vampire ini cukup butuh smoke, apalagi Nuzi masih nang jauh di Mato. Satu pemain Vampire sudah terculik kembali. Pemain dari Sam9 masih terus membangun sebuah barikade yang sangat kuat. Mereka tidak membiarkan pemain-pemain dari Vampire ini masuk. Dan yang menjadi bahaya, The Savior bisa back to back ini kalau begini caranya. Ya karena Vampire fight bersama dengan Sam9, mereka fokus sekali membuat ruang terbuka untuk Xavier. Lihat bagaimana cara Xavier melakukan sebuah pergerakan, mereka menuju ke utara dan mereka sedang mencoba untuk bisa menangkap pemain-pemain yang ada karena high ground dikuasai oleh Xavier. Xavier pun sedari tadi kalau kita sempat teliti sedikit, mereka cicil pergerakan. Karena yang di bawah sibuk, ya kan? Sam9 sibuk sama Vampire, Vampire-nya sibuk nahan selama mungkin, mikirin juga gimana caranya Nuzi masuk. The Savior bakal memanfaatkan high ground yang tadi sudah diungkapkan oleh Sanskuy. Mau kemana Nuzi? Yang dapetin malah si The Savior juga seorang para Jin. Bayangkan betapa enaknya positioning dari The Savior. Dan saat ini yang menjadi eksekutor untuk Vampire adalah Sam9. Sebuah rotasi yang kembali nampaknya harus dibangun oleh beberapa tim menuju ke area tengah dari zona. Dan itu yang diambil oleh Xavier, mulai berputar di area utara. Itulah dia, terpantau sedikit Xavier memutar kembali setirnya dan mendapatkan satu pemain terakhir yang dimiliki oleh Vampire. Selesai sudah Vampire out from the game. Dan kali ini sebenarnya masih ada 3 tim. Satu pemain tim Flash tuh nyempil di bagian luar sedari tadi. Seorang Tops sendirian saja. Ini udah jelas sih perhitungan dari Albert Einstein pasti The Savior. Pasti. Iya, walaupun kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba Sam9-nya Masih satu Menang. zona lagi, Jel. Masih ada zona ke-8. Kalau sampai mental ke bagian bawah, Sam9. Sam9. Tapi Iya. karena Sam9 nggak bisa maju juga nih. Kalau sampai zona ke atas, fix Dex. Karena zonanya mental. Tapi Topsnya bisa ganggu ini. Tapi ini udah ngedonat ya, ini murni ngedonat nih. Ya. Berarti nggak ada mental-mentalan ekstrim. Harusnya sih kalau menurut perhitungan Albert Einstein dan juga ada analisa psikoanalisisnya dari Freud, Ya, kayaknya dari Dex yang menang sih. Ya tapi jangan lupakan tanyakan kepada Galileo Galilei, manakah nantinya zona selanjutnya akan menentukan langkah dari masing-masing tim dan bagaimana cara rotasi yang akan dibangun oleh Sam9 yang saat ini perlu untuk bergerak sedikit karena Xavier sudah menguasai area high ground dan 2 pemain ditinggalkan di atas sana. Saat ini buat keadaan untuk Sam9 semakin challenging, kecuali kalau yang di atas bisa dicicil sedikit untuk dipaksa melakukan healing, itu adalah momen yang tepat Sam9 bisa masuk. tapi sejauh ini nih belum ada gitu loh dari Sam9 untuk membuka sebuah pergerakan. Nah itu baru satu Viren dibersihin, Topsnya, wasitnya dihilangin dulu biar mereka berbicara 4 mata saja. Bebas mainnya, udah gak ada wasit. Iya, udah gak ada wasit, udah gak ada kartu merah tuh. Ya, tapi Lamborghini mendapatkan satu pemain, Mika didapatkan, Trexy mendapatkan Adeti, sebuah trading yang cukup baik, ada sebuah tracking yang dilakukan, Viren mendapatkan seorang device. Apa yang terjadi? The Xavier terpreteli satu persatu, tapi jangan lupa masih ada Parajin, masih ada Lamborghini di bagian belakang. Viren masih punya upaya untuk melakukan penyelamatan. Buah granat bisa menjadi bahaya. Parajin tidak melakukan healing, saya curiga dia tidak memiliki healing from kembali. Masih berupaya bahkan bisa mendapatkan seorang Viren, tembakan dilakukan dan Trexy gagal dia. 1v1 situation kali ini. Trexy versus Parajin. Dengan Parajin yang begitu low. Parajin gak punya healing from lagi. Dan hanya memanfaatkan shotgun gaming badinya saja. Trexy masih melakukan pre-fire. Sama-sama low dari segi pelurunya. Parajin loncat ke arah bagian bawah. Dan selesai. Sudah winner chicken dinner untuk Sam9. Tuan rumah mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka dan datang dari Sam9. Bergemuruh fans dari Sam9 di venue sana. Terlihat bagaimana raut kegembiraan untuk tim tuan rumah Malaysia kali ini. Winner chicken dinner yang begitu berharga karena WWCD ini sekaligus menghentikan laju dari Xavier yang begitu keras untuk mengejar WWCD kedua di hari ini. Yes. Tapi seberapa banyak dihentikannya? Tetap dari The Savior masuk dalam top 2